salah satunya di Perpusnas, terus di internet arsip itu, kemudian di Delper, dan juga banyak sebenarnya kalau kita mau cari. Nah zaman kula panjenengan niki nggih kemungkinan boten nonton nih, sulit. Nah ini yang pertama. Yang kedua itu banyak naskah-naskah dari berita surat kabar yang sezaman atau buku-buku yang sezaman itu banyak ada di kolektor. Nggih, nomor kalau mumpul pertama itu dari internet, yang kedua itu dari rumah arsip Nahdlatul Ulama di Gresik. Yang kedua, yang ketiga itu dari beberapa kolektor. Jelek niki di omong napa pira Mas Asrul, wah yes mboten usah. Itu sebenarnya tanggung jawabnya organisasi untuk katakan ya Mas Mansur ini adalah tokoh Muhammadiyah. Itu sebenarnya tanggung jawabnya Muhammadiyah. Untuk Nahdlatul Ulama sendiri pun itu banyak sebenarnya. Tentang Kiai Mas Alwi, Hasan Dipo nanti. Ini yang masih satu klan keluarga. Klan keluarganya ini kan keluarga Ampel semua. Ya termasuk sampai Dresmo. Nah kok gitu dibilang nenek moyang kita dari Yaman. Nah ini susah ini. Padahal ya Ampel mriki sedanten. Nah ini di nama dilogikan itu mboten saged aja. Nah dari Yaman itu. Saya pernah baca tentang aturan pertanahan Belanda itu kalau tidak salah itu sekitar tahun 19 itu waktu Kiai Mas Mansur masih kecil ya, sekitar usia 10-11 tahun. Jadi Kiai Akbar Zuki itu mendapatkan verdigen. Verdigen itu bukan perdikan sebenarnya. Nah itu kan bahasanya orang Jawa kan akhirnya jadi perdikan, tanah kamardikan. Nah kalau bahasa Belandanya itu verdigen. Nah verdigen ini adalah tanah yang dibebaskan dari pajak. Nah itu Kiai Ahmad Marzuki mendapatkan itu, bapaknya Mas Mansur. Jadi mulai jalan dulu itu namanya apa? Yang sekarang menjadi jalan Kiai Haji Mas Mansur. Itu mulai pojok sampai pojok itu punya keluarga. Nggak tahu sekarang kok beralih. Iya. Nah, nanti ada hubungannya dengan ini nanti ada hubungannya dengan pemerintah Geminte tentang aturan pertanahan. Nah, ini kalau ngomong pemerintah Geminte itu ngeri-ngeri sedep sebenarnya. Nah, di Surabaya itu sebenarnya pusat dari segala pusat ya. Ini selain Gresik. Kalau ini kalau Gresik itu di era para wali itu memang punjernya di Gresik. Untuk perdagangan itu ada di Gresik. Tapi kemudian ketika 1800-900 itu sudah berlari ke Surabaya. Karena Surabaya ini tidak pernah dijajah siapa-siapa. Nanti kepireng cerita Mataram mengalahkan Surabaya dengan membendung kali. Nah itu kan terdengar di telinga kita. Itu memang ada kesengajaan dari timnya Snogogron. Snogogron itu sekitar 50 orang itu membuat cerita rekayasa tentang sejarahnya Islam. Karena memang beliau ini Islam. Tapi yang diperislamkan, yang masuk Islam. Jadi ada sekitar 40-50 misionaris itu yang diterjunkan di setiap wilayah. Kalau di Arab itu namanya Lawrence. Kalau di Jawa ini memang Sonogogron. Nah kemudian saya tidak nyebut lah karena memang ada perbedaan antara keluarga kita dengan para habaib itu memang ada perbedaan. Nah, selain itu, selain pemerintah Geminte dengan mengeluarkan kebijakan aturan atau state-blid itu, kalau bahasa Belanda ini susah nih. Tapi Mbah Ban ini insya Allah sakit nih. Bahasa Belanda padahal buat nanti sekolah nih. Nah, tapi kok bisa? Nah masalahnya di situ. Karena mungkin kebiasaan. Politik internasional dengan perkembangan jatuhnya Ottoman, terus berkuasanya Raja Saud, kemudian di Mesir itu ada yang namanya Pan-Islam, Jamaluddin Al-Afghani, di Paris itu ada ajaran dari Syekh Muhammad Adu yang meneruskan Jamaluddin Al-Afghani, itu banyak. Kadang di Surabaya ini juga ada perkembangan filosofi dan teologi tentang ketauhidan. Contoh nggih, ngapunten niki sing Muhammadiyah. Ngapunten karena memang Muhammadiyah itu awalnya tahlilan.
Ini yang dikemas oleh waktu saya membaca tentang biografi tentang Ki Ahmad Dahlan. Bukan Ahmad Dahlan Kebondalem, tapi Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ada suatu peristiwa itu memang yang sangat membuat Ahmad Dahlan itu sangat miris waktu itu. Kenapa sampai tidak memperbolehkan tahlil? Sebenarnya kalau Ki Ahmad Dahlan ke Surabaya nggih tahlilan kali Kiai Ahmad Marzuki. Nah, niku ngoten. Jadi di Jogja itu kalau tahlilan itu yang mengadakan keluarga keraton, yang hadir banyak. Tapi kalau orang yang tidak punya, tidak ada yang datang. Nah itu akhirnya ya Ahmad Dahlan memutuskan sudah tidak usah tahlil di sana maksudnya. Tapi waktu di Surabaya tetap tahlil. Mbak Mansur niku nggih tetap tahlil. Wong kadang iki Tendresmo niku nggih tumut kok. Diundang kali keluarga gitu. Nah, nanti ada sesuatu yang miris sebenarnya. Mbak Mansur dituduh Wahabi. Itu setelah era. Nah, kemudian kondisi sosial masyarakat. Ini sebenarnya banyak. Nah, ini sing kula seneng sakjane. Niki sing kula seneng sakjane. Sing arep ten mriki sinten? Arab. Nah, ini memang dulu pada waktu 1854 itu memang sudah ada aturan pembagian klaster kependudukan. Nah, akhirnya ketika ada pergerakan-pergerakan IMC itu adalah organisasi pribumi, maka Belanda itu membentuk aturan ini tentang persamaan warga negara di mata hukum. Makanya jenengan sampai saat ini berurusan dengan hukum pertanahan pasti kalah. Saya itu pasti kalah. Nah, golongan yang pertama itu Eropa. Jadi Eropa ini juga ada Belanda, Inggris dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa bukti primer yang saya temukan di beberapa keluarga itu. Belanda niku sewa ten mriki. Belanda itu sewa. Jadi untuk membangun rumah sakit, membangun kantor itu sewa kepada pribumi. Ini yang membawa perjanjian itu ada di keluarga Cina. Makanya keluarga Cina ini menang top sampai hari ini. Keluarga Cina yang mana saya juga tidak tahu. Tapi sebenarnya ada. Termasuk Pak Andri ya. Jadi yang kedua adalah golongan Oriental atau Timur Asing. Nah, Timur Asing ini di situ ada Arab, terus Gujarat, Keling dan sebagainya. Baru golongan ketiga ini golongan pribumi atau bumi putra. Nah, bayangkan ketika pada waktu itu ada aturan tentang pajak perdagangan. Saat ini niku mek ngadopsi mawon. Jadi aturan-aturannya Belanda itu sudah ada semua dan ini hanya digubah bahasa Indonesia. Sebenarnya seperti itu. Ini sudah saya tidak ada yang signifikan waktu saya ke Perpusnas maupun ke Kemenkumham itu memang tidak ada aturan-aturan yang tidak jauh. Maksudnya aturannya ini tidak jauh dari aturannya Belanda itu. Pajak perdagangan lebih menguntungkan kepada golongan 1 dan 2. Tapi di sini nanti ada sebuah strategi yang tidak kalah dari keluarga Gipo sebenarnya. Sebenarnya bukan Gipo mawon sakjane. Ada keluarga dari Kiai Muso Kertopaten itu. Nah, tentang pendidikan. Di pendidikan ini juga dibedakan. Kalau bukan akhirnya sampai golongan Oriental itu mendirikan sekolah Cina di Jagalan itu. Itu yang pertama. Semerap Jagalan begitu. Nah itu dulu tempatnya pengepul togel gitu. Jadi pendidikan ini kalau tidak anaknya orang kaya tidak bisa. Nah, ini kemudian hak atas tanah atau pertanahan ini pun dibagi. Jadi warga pribumi yang sudah memiliki tanah yang luas dan sebagainya, ini ada pembatasan. Contoh keluar Ampel sendiri.
keluarga Ampel itu akhirnya diatasnamakan Kiai Haji Tarmizi. Nah, ini keluarga Kibo. Semua untuk pengurusan aset-asetnya Ampel Denta itu di keluarga Kibo, Kiai Tarmizi itu. Dan catatannya saya juga masih ada. Dan masih ada di kita aja yang nggak mau mencari. Jadi saya temukan beberapa, ada yang di Kali Anyar, Gunung Sari, terus di daerah Tanggungung, terus daerah banyak. Itu tersebar dengan nama Kiai Tarmizi. Tarmizi kakeknya Kiai Mas Mansur. Kakeknya Kiai Mas Mansur. Nah, itu. Nanti ada Abdullah Gipo juga, itu yang menguasai. Kemungkinan ini saudaranya Kiai Mas Mansur yang ada di Kali Anyar. Di Kali Anyar itu. Terus masalah pegadaian, lho pun wonten pegadaian. Nah, ini yang pegadaian ini memang sangat berbeda. Karena setiap untuk Eropa Timur Asing ini bunganya beda, agunannya juga beda. Itu. Terus kemudian ketenaga kerjaan, itu ketenaga kerjaan ini kalau ada hubungannya, kalau orang-orang pribumi itu dibayar murah, nah orang-orang yang didatangkan Belanda dari Yaman itu beda. Dan ini kalau fair mawon, jujur mawon, karena memang ulama-ulama migrasi Yaman itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi yang pertama itu adalah pekerja atau buruh, yang kedua itu pedagang, dan yang ketiga ulama. Nah, sing koyo ane sing cak niki niku turunane buruh dan buruh kapal niku. Kalau turunannya ulama tidak seperti itu. Ada bedanya. Nah. Ini tadi. Saya mungkin jenengan yang tertawa ketika ada perdebatan antara Kiai Mas Mansur di Indis Study Club itu dengan Kiai Wahab Asbulo itu tentang penyelesaian masalah penyakit masyarakat yang bisa dibilang itu adalah penyakit sipilis. Nah, itu akhirnya menyebabkan beberapa generasi dari Kiai Mas Mansur, maksudnya yang anak muda yang di bawahnya Kiai Mas Mansur dengan yang di bawahnya Kiai Wahab itu akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang berbeda. Kalau Kiai Wahab itu anak muda itu di mana di situ ada dipelopori oleh Kiai Abdullah Ubed. Terus kemudian Kiai Mas Mansur membentuk Mardi Santoso. Sanes rumah sakit Ibu. Sanes rumah sakit. Mardi Santoso itu. Nah, itu awalnya memang dari perdebatan tentang menyelesaikan permasalahan penyakit masyarakat, bukan masalah ketauhidan sebenarnya. Tapi kan yang diisukan masalah tauhid ya. Antara Kiai Wahab dengan Kiai Mas Mansur. Sebenarnya bukan menyelesaikan masalah-masalah sosial sebenarnya. Ini ada perbedaan. Kalau Kiai Mas Mansur itu masih dalam hal moderat, modernitas itu, kalau Kiai Wahab masih dalam tradisionalnya. Nah, bedanya di situ. Tapi hari ini diceritakan bahwa perdebatan Kiai Mas Mansur itu masalah tauhid, sebenarnya tidak. Nah, ini perkembangan. Ini perkembangan yang terjadi tentang Islam sendiri. Ini Islam. Ini yang saya tulis di beberapa itu. Ini sebenarnya Mas Mansur masih ikut ini. Masih ikut dalam gerakan-gerakan yang disusun oleh keluarga beliau. Banyak tentang Syiah. Sampai hari ini kan masih ada tentang ajaran-ajaran tersebut. Makanya pilarnya negara ini hanya 2, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kalau salah satu ini sudah hancur, ya selesai. Pilarnya akan pincang. Katakan Muhammadiyah dulu, pasti NU yang pincang. Karena tidak ada perdebatan sebenarnya antara Kiai Mas Mansur, ya Ahmad Dahlan dengan para muassis Nahdlatul Ulama, itu tidak ada. Tapi itu memang sengaja dilontarkan oleh, nanti ada
Mbah Wahab sampai dibilang setengah Wahabi. Lho setengah Wahabi ini sing pripun? Nah, iki ndak mboten dong lho. Setengah Wahabi itu. Nah, ini yang ada di Surabaya. Banyak. Ini sebelum Nahdlatul Ulama berdiri ini. Malah sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Nahdlatul Ulama itu terakhir 1926. Yang lainnya sudah berdiri. Syarikat Islam, Al-Khairiyah, Al-Arbiyah, Al-Irsyad dan lain-lainnya, Muhammadiyah. Kalau untuk organisasi pribumi itu cuma ada 2. Dari organisasi pribumi yang paling besar itu Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Itu pun Muhammadiyah bisa besar, Bu. Itu menyewa keluarga Ampel. Nyewa Mas Mansur, Bu. Loh, awalnya 10 tahun itu tidak bisa besar Muhammadiyah. Ya, saya yakin tidak bisa besar. Karena saya mengikuti Muhammadiyah itu Ahmad Dahlan sampai Ahmad Dahlan itu ke Surabaya untuk meminta Yai Mas Mansur. Kalau seandainya Yai Mas Mansur masih ikut dalam Tasfirul Afkar ataupun Nahdlatul Wathon, saya yakin Muhammadiyah tidak akan besar. Karena itu sudah analisa politiknya seperti itu kejadiannya dan direkam semua. Muhammadiyah besar itu ketika Yai Mas Mansur masuk 1922 itu, setelah keluar dari Nahdlatul Wathon. Nah, ini Bu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ajaran-ajaran itu. Nah, selain itu, Perang Dunia I 1914 sampai 18 itu berpengaruh, sangat berpengaruh dalam perekonomian bangsa. Apa maksudnya di Indonesia? Kapan ada nama Indonesia? Nah, itu bisa ditelisik dari majalah Sinpo kalau tidak salah itu. Itu sudah ada nama Indonesia. Bukan Indonesia, nama Indonesia itu keluar setelah 45, bukan. Tapi itu ada beritanya, nama Indonesia itu. Nah, banyak kejadian-kejadian tentang intervensi dari negara-negara Barat terhadap negara-negara Islam. Contoh hari ini Taliban atau Afghanistan itu, mereka mengusir negara Barat pada waktu itu. Tapi hari ini mereka ngemis terhadap negara Barat itu. Ini bukunya. Ini bahasa Belanda semua. Tapi ini aja yang tidak bahasa Belanda. Tapi cuman ini ada bahasa Belandanya tahun 1928. Cuman yang saya dapatkan 1966. Kalau yang The Nationalist Beweging in Nederland Indie itu tahun 1931. Kalau Ik Hemse Vereniging itu tahun 1934. Kalau New Surabaya ini tahun 1935. Ini von Faber. Nah, ini kayaknya sejarah-sejarah ini hilang. Karena yang ditekankan itu sejarah-sejarah pergerakan organisasi modern itu hari ini tidak pernah disampaikan di kurikulum. Ya hanya sejarahnya Mojopahit, Mataram, itu memang ada unsur kesengajaan. Ini dipendam itu biar kita tidak tahu bagaimana langkah geraknya para kiai, para ulama, para saudagar dan para intelektual yang ada di Indonesia atau Surabaya, khususnya Surabaya. Kenapa sih Surabaya ini menjadi kota pahlawan? Nah, ini seluruh pergerakan yang ada itu sentralnya di Surabaya, Ibu. PKI di Surabaya, Syarikat Islam juga di Surabaya, Nahdlatul Ulama sanes ten Jombang, Ibu. Mbah Hasim yang ke sini di Surabaya semua. Tapi sekarang kan sejarah itu diceritakan siapa yang memenangkan pertarungan politiknya. Nanti Semerap nih, kalau tidak salah itu Perdana Menteri Jerman, Joseph Goebbels. Pernah tahu? Nah, ini. Wis tua-tua Mas, males maca soalnya. Nah, jadi kebohongan yang disampaikan berulang-ulang sebanyak 1000 sampai 2000 kali itu akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, contoh, wis kula lan-lanan mau. Di bukunya Muhammadiyah di cover depan itu
itu ada 9 tokoh Muhammadiyah, para kiai Muhammadiyah di bukunya. Dan ini yang punya hanya keluarga. Dan PW kalau tidak salah, PW yang punya, PW Muhammadiyah. Tapi di Nahdlatul Ulama orangnya banyak yang mendirikan, tapi yang dipasang cuman 3. Sekarang ditambahi yang gambar. Yang mengusulkan nama tidak ditambahi. Itu saya protes kemarin. Kalau tidak ada nama, gambar itu tidak akan muncul. Itu logikanya. Organisasi tidak akan jalan. Nah, ini organisasi yang berkembang waktu itu, yang dicatat oleh pemerintah Belanda. Nah, ini kan apa ya? Ini sebuah pendekatan-pendekatan yang saling terkorelasi. Administratif Belanda itu juga ada semua. Bukan Belanda tidak mencatat. Banyak. Ngeri. Nah, ini saya tidak mau menyebut apa ya, asosiasi perempuan adat. Tapi kalau diartikan waktu itu organisasi kewanitaan, Ibu. Akhirnya saya perhalus kata-katanya menjadi perempuan, organisasi perempuan. Ini catatan Belanda. Jadi organisasi yang ada pada waktu itu dicatat semua sama Belanda. Sampai di sini ada, kalau tidak salah itu ada perkumpulan pegawai pergadean. Banyak memang. Ini gimana? Nah, ini awal dari pergerakan yang dilakukan keluarga Ampel atau Surabaya. Dan ini catatan ada. Sumber data primernya ada. Saat ini ngeten, Rasulullah itu ketika berdakwah itu siapa orang yang paling berperan? Jelas garwane ini. Karena Sayyidah Khadijah itu adalah saudagar paling kaya di Mekah. Nah, ini sudah ketemu semua ya, sama anak cucunya. Termasuk Haji Saleh, Samil, Hasan Gipo. Keluarga Gipo ini belum ketemu anak cucunya Hasan Gipo. Cuman saya sudah ketemu, Ibu. Di Gresik itu sudah ketemu. Tapi beliau dari keluarga Hasan Gipo ini tidak mau kalau dari keluarga Gipo sendiri yang mencari. Nah, Hasan Gipo. Nah, awal memang di sini. Ini Handelsvereng itu pedagang, perkumpulan pedagang. Nah, ini ngeri. Ini yang membiayai pondok pesantren yang ada di Surabaya. Nah, bayangkan zaman 1913 itu sudah menjual sahamnya sebesar 50.000 gulden. Nah, niki ya napa nih 50.000 gulden niku zaman samonten pinten sakniki. Nah, kalau ulama saja tidak mungkin bisa mendirikan organisasi NU Muhammadiyah, tidak mungkin kalau tidak orang-orang kaya. Ini ada semuanya, saudagar, Surya Sumirat, banyak ini. Hasan Gipo ini. Makanya saya kan tidak sepakat ketika kita tidak pernah mengetahui datanya, kita membuat narasi aneh-aneh. Ya kula contoh ngeten mawon. Orang yang mau saya temui hari ini adalah Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri itu. Karena beliau sudah secara tidak langsung itu sudah mengkerdilkan perannya Kiai Hasan Gipo. Beliau bilang kalau Hasan Gipo itu tidak ngalip dan hanya bisa bahasa Belanda. Nah, kalau yang ngomong public figure pasti akan didengarkan. Tapi kalau yang ngomong saya kan enggak. Nah, ini yang namanya taklid. Menganggap beliau itu apa yang disampaikan itu selalu benar. Padahal belum tentu benar. Nah, ini yang dinamakan the illusory truth effect. Efek tadi. Efek kebenaran tadi. Ilusi efek kebenaran. Kasihan. Keluarganya hari ini enggak ada
Dari keluarganya Mbah Hasan ini tidak, kenapa ya? Ya keluarga Gipo pun tidak ada perhatiannya. Contoh dari ketua IKSA ya. Oh itu hanya bisa menerima yang namanya NU Award-nya Mbah Hasan. Ya Haji Hasan Gipo itu. Tapi anak cucunya tidak dicari. Nah saya kasihan sebenarnya. Tapi keluarga Hasan Gipo berkesan memang. Kalau tidak dari IKSA sendiri yang mencarinya, keluarga tidak mau. Nah ini masalahnya di situ. Sekarang kan popularitas itu lebih dikedepankan daripada keilmuan Ibu. Nah itu yang terjadi hari ini. Ini nanti Mas Mansur ini masuk dalam ini. Nah ini baik. Ini tentang SDI dan urutan dari SI. Nah, organisasi bisa besar itu ketika ada propaganda. Propagandanya lewat surat kabar. Itu dulu. Kalau sekarang kan tidak itu. Nah, medsos dan sebagainya. Nah, ini bagian dari itu. Tuh, Hasan Gipo lagi. Bingung saya. Sama Hasan Gipo ini bingung saya. Di setiap gerakan di Surabaya pasti ada beliau. Ini Ahmad Jais ini pasti tahu Bu ya. Iya. Paling bukan jalannya, paling yang diapel itu apa niku rujak. Saya tuh pernah beli di Ahmad Jais. Nah ini nyoba Ibu. Enggak tahunya berapa Bu? 2 bungkus. 150. Waduh. Ya sekadung akhirnya saya beli. Nah itu. Nah ini ada Kiai Mas Mansur. Nah ini akan ada Kiai Mansur ini siapa sebenarnya? Ini masih saya teliti. Kiai Mansur ini kalau 1913 Mansur itu masih usia Mbak Mansur itu masih sekitar usia 18 tahun nih. Masih 18 tahun. Nah nanti ini ada sebenarnya. Mbak Mansur itu ternyata jalan-jalan ke Mesir itu. Bukan menuntut ilmu di Al-Azhar. Ngapunten Ibu. Tapi yang berkembang niku ngoten nggih. Nah itu, Mbah Mansur ini jalan-jalan menyelidiki tentang pan-Islam yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jalan-jalan kali Mbak Alwi ke Paris, Mbah Wahab itu ten Hijaz. Niki jalan-jalan saja nih. Tapi katanya orang, "Wah, ini Mbah Mansur ini menjadi alumni Al-Azhar." Loh, kapan? Karena waktunya terlalu singkat. Ketika Mbah Mansur usia 16 tahun berangkat ke sana itu ya sekitar 17-an itu. Terus kemudian 1914 beliau pulang. Mendirikan Nahdlatul Wathon bersama Kiai Wahab dan Yai Mas Alwi. Nah ini kapan? Maksud logikanya kan ada enggak? Kuliah di Al-Azhar itu 1 tahun. Ya jelas enggak ada, ini jalan-jalan. Mbah Mansur ini loh. Loh kok bisa jalan-jalan? Berarti kan kaya. Yai Mas Alwi, Yai Mansur, Yai Wahab, loh kan ini kaya semua. Bukan yang diceritakan itu Mbak Alwi melamar menjadi ABK kapal, itu enggak benar itu. Saya itu bukan benar. Nah, Haji Bakri ini keluarga dari adik beliau, adiknya Yai Basuni Penili. Ini masih keluarga. Ini masih keluarga semua. Dikira keluarga Ampel ini enggak kaya-kaya. Kaya-kaya. Akhirnya kulo, terus saya, Mas Rudi, terus Mas Abdan ini kan turunan ke-8 Bu. Ketebok bosok. Entek. Iya sampai 7 turunan mawon. Yang ke-8 entek, mboten kemana. Ketebok bosok akhirnya nih. Soalnya pas wayah munggah. Keturunan. Nggih. Wayah munggah. Nah ini propaganda syarikat Islam, utusan India. Nah ini nanti ada kerjasama antara Nahdlatul Wathon, syarikat Islam, kemudian taswir dengan syarikat Islam. Nah, Mas, ngapunten lu ketepok bosok awake dhewe soalé. Nah ini, lu Mbak Mansur. Nih. Ini ketika Nahdlatul Wathon sudah berdiri. Sudah mendapatkan rek person. Ini ada kerjasama. Jadi ketika ini bahasanya ada Cahaya Islam ini menulis bahwa ini,
Dibuka kursus malam di gedung Nahdlatul Wathon dengan diikuti 160 siswa baik tua dan muda. Di bawah bimbingan Kiai Mas Mansur. Masih usia 20 tahun, 22 tahun. Sudah menjadi kepala sekolah. Bayangkan usia 22 tahun sudah menjadi kepala sekolah Nahdlatul Wathon. Pinteri sapiro Mbak Mansur ini. Nah, kalau Haji Mas Mansur, kadang dibalik itu. Tulisannya itu kadang dibalik. Mas Haji Mansur. Nah, ini enggak mudah mencari data ini terus memilah-milah itu enggak mudah sebenarnya. Nah, ini jelas, beritanya jelas. Kenapa sampai SI itu kan katanya Nahdlatul Ulama enggak mau sejarahnya diambil dari SI. Ya tetap salah lah, saya katakan salah. Karena pergerakannya ada di situ semua. Nah, ini ada Kiai Mas Mansur lagi. Ini sebagai penasehat SI beliaunya. Ring Surabaya. Kering Ampel itu, kering Kerembangan. Kalau dulu kering itu kan seperti ranting. Nah, ranting itu kering dulu. Ini bahasa Belanda. Kalau sekarang ranting bisa itu. Ranting atau MWC. Nah, Kiai Mas Mansur usianya masih itu tercatat tanggal 23 Juni 1920. Di usia 25 tahun. Loh, pergerakannya Mas Mansur ini di usia 17 sampai beliau wafat itu pantas dihargai. Beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional itu pantas. Padahal ini bukan permintaan keluarga. Ya, saya itu Mas. Nah, langsung dari Paduka Yang Mulia Insinyur Haji Soekarno, langsung dari Presiden RI, langsung tidak pakai izin keluarga itu kayaknya, langsung ditetapkan. Tapi permohonannya bukan keluarga. Tapi hari ini banyak yang mengajukan pahlawan nasional tapi tidak punya data valid atau sumber data primer. Kemarin Kiai Yusuf Hasim. Ini sebenarnya ini kan sekolah juga majelis sholawat dan pengajian. Kalau dulu itu banyak, sama hari ini sama sebenarnya. Tapi hari ini kan tujuannya kan untuk ngapunten, tujuan dengan waktu pendirian majelis Tanbihul Qafilin atau Taswirul Afkar dan yang lain-lain itu tujuannya beda hari ini. Kalau saat ini kan dolek madosi jamaah tanpa ada tujuan. Kalau dulu itu semuanya jamaah, pengikut juga kemaslahatan umat. Kalau sekarang bukan kemaslahatan umat tapi kemaslahatan, tidak tahu kemaslahatannya siapa. Yang bisa jawab ya organisasinya sendiri-sendiri. Kalau saya bilang kalau dulu NU itu wani getih, wani dunyo, alim cerdasnya, sakniki masih tanda tanya. Ora wani getih, ora wani dunyo. Itu yang terjadi hari ini organisasinya. Nah, ini perseteruan sebenarnya, perseteruan ketika di Pekalongan itu. Ini akhirnya para muassis NU lebih bergerak sendiri. Golek ngeten niku susah lho. Nah, ini Taswirul Afkar. Nah, ini Taswirul Afkar. Taswirul Afkar ini sebenarnya kan kalau bisa dibilang itu Basaul Masailnya Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang itu Basaul Masail. Kalau di Muhammadiyah itu ada Majelis Carje. Nah, forum-forum diskusi untuk mengeluarkan strategi dakwah dan sebagainya untuk propaganda. Nah, banyak aktornya. Aktornya orang Surabaya ini pinter-pinter. Banyak. Ada Abdul Kahar Kawatan, Hasan Kipu Sasak, Dahlan Muhammad Akyat Bondalem, Yai Mas Alwi Abdul Aziz Sawaan, Kiai Wahab, Yai Mas Mansur Sawaan. Loh, kenapa Kiai Wahab tidak tertulis Jombang? Kertopaten Surabaya. Karena berdomisilinya di sini waktu itu. Nggih, Kewadah.
Saya yakin dari nama-nama ini tidak luput dari keturunannya Sunan Ampel. Saya yakin benar. Nah, baru di Tasvirul Afkar ini banyak anggotanya, tidak hanya dari kalau dulu negeri Surabaya. Nah, negeri Surabaya terus negeri Gresik, negeri Jombang itu seperti itu dulu. Nah, sekarang kan kabupaten nih. Nah, Mbak Fakih dan Kiai Fakih Mas Kumangbang dan Kiai Hasim Terbuireng baru masuk. Nah, ini masih ada Kiai Mas Mansur ini. Kiai Mas Mansur sebenarnya. Loh, Haji Hasan Gipo. Haji Hasan Gipo lagi. Di Suara Tasvirul Afkar ini coba dikembangkan oleh beliau ketika beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Surat Kabar Utusan India. Akhirnya beliau mendirikan Surat Kabar Tasvirul Afkar, Suara Tasvirul Afkar. Isinya ini khutbah, pidato, keagamaan. Nah ini. Kalau sekarang saya yakin tidak ada ya. Muhammadiyah pun tidak akan melakukan hari ini. Di online-nya sebagainya tidak ada. Ya misalnya cerita-cerita tentang kegiatan dan sebagainya. Beda dengan para kiai atau ulama atau para intelektual pergerakan waktu itu. Kalau Islam ya menyampaikan Islamnya. Kalau Dr. Sutomo itu menyampaikan intelektual perjuangannya. Itu seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kan yang paling banyak itu sumbungnya dhisik. Melakukan sunatan massal. Diberitakan besar-besaran, melakukan pembagian beras kepada warga sekitar dibesar-besarkan. Tidak penting itu sebenarnya. Yang penting itu adalah keilmuan ini sebenarnya yang disampaikan. Ini ada Hasan Gipo. Loh ini. Kenapa organisasi dulu itu ditekankan pada kemandirian organisasi? Lek sakniki niku insya Allah ngemis. Lek riyen mboten. Setiap anggota organisasi itu punya kewajiban untuk melakukan wakaf. Bentuknya uang ataupun tanah dan sebagainya untuk perjuangan organisasi. Lek sakniki kula mboten semerap. Apakah menggantungkan dari pemerintah atau tidak? Contoh kalau wingi kami siap masalah apa nih? Makan nggih. Makan gratis. Lah apa kadek ngenteni pemerintah? Langsung kok kita akan melakukan apa? Di setiap pondok kita melakukan makan gratis. Ngangap. Kenapa ketika pemerintah harus ada program tersebut terus kita ikut-ikutan? Di sekolah niki fair mawon. Babahno cek dirungokno lah. Karena memang beda antara itu. Nah ini sumbernya utusan India tanggal 25 Oktober 1919. Tapi rapatnya dilakukan seminggu sebelumnya. Kalau dulu berita itu seminggu baru terbit. Kalau sekarang kan mboten ya. Langsung online, langsung. Nah ini. Rapat ini dipimpin oleh Kiai Mas Mansur. Negeri nih. Dari kota Surabaya ada juga yang datang dari lain-lain negeri. Dipimpin oleh Mas Haji Mansur. 19 usia 24 tahun beliau. Nah, banyak kisah-kisah tentang Kiai Mas Mansur, Hasan Gipo. Nah ini Kiai Mas Mansur sebagai, kalau di situ tertulis Vice President. Vice President itu berarti wakil ketua. Ya wakil ketua itu, Pak Wakil Pengguna. Yaitu Dahlan Kebon Dalem. Loh ada Hasan Gipo lagi. Di mana ada Hasan Gipo, ada Yai Mas Mansur, ada Yai Mas Alwi. Pasti di situ juga ada Yai Wahab.
Ini yang kita tidak tahu. Penokohan itu karena beliau-beliau ini dirasa baik kan ikhlas. Lek kula mboten ikhlas. Yang ikhlas itu baik wis, kula mboten ngurusi ngoten. Cek ikhlas itu kakeknya, bukan kita. Tapi kita menyampaikan kenapa sejarah itu harus dipelajari. Karena apa? Supaya kita itu bisa meniru beliau-beliau. Entah itu ikhlasnya, entah itu secara pemikiran beliau, itu yang bisa kita contoh, karakter-karakternya beliau. Nah ini belum ada yang namanya sinten Yai Hasyim, belum. Baru nanti Yai Hasyim 1922 itu. Tapi sebenarnya Yai Hasyim sudah ada di Nahdlatul Wathon. Itu 1917 beliau sebagai guru besar. Guru besar. Nah, kalau sanjangnya itu, wah ini data teman ya, sampai tonton enak, dilihat aja di Perpusnas. Ada semua data ini. Makanya saya ini dibenci sama ketua IKSA itu kan gara-gara tidak saya kasih ini lah. Loh gak apa-apa, mboten napa-napa, tenang aja. Tenang aja. Wong kalau langgar ini dulu Bu, langgar-langgar yang terdaftar di Takmirul Masajid itu semuanya langgar wakaf. Tidak ada milik keluarga, langgar wakaf. Nah, ini langgar wakaf. Makanya saya beritahu nanti datanya ada di mana. Loh banyak ya ini. Nah, saya kemarin tanya sama keluarga Tambak Beras. Pernah punya data tentang Kiai Abdul Wahab menjadi Imam Masjid Ampel. Ini datanya. 26 Januari 1921. Verhandring memutuskan atau organisasi memutuskan bahwa Imam Masjid Ampel akan ditambah menjadi 3. Mas Alwi guru madrasah Ahlul Wathon. Nah ini sebenarnya Mas Alwi sepanjang. Nah ini tidak mudah ya, karena namanya sama gitu dengan Mas Alwi. Nah ini. Nah kemudian Haji Dahlan. Ini Dahlan Akyat Presiden Taswirul Afkar. Kemudian Abdul Wahab Jombang. Nah ini tugasnya keluarga Gipo untuk mencari Kiai Mas Ahmad Ampel Sawahan. Nah ini tugasnya. Kiai Abdul Qadir Ampel. Ini masih ring keluarga semua. Kiai Yasin. Nah, ini tugasnya Mas Rudi nanti menghubungi cicitnya. Al Khairiyah Al Bubutan. Al Kawatan gitu Mas. Nah, itu. Ini ada semua catatan-catatan itu yang tidak hari ini dipublish. Sebenarnya sudah dipublish tapi kita tidak berani menyampaikan. Karena ada urusan perut dan urusan jabatan. Wis kula wis tak khidmat kali Mbah mawon lah kula. Nah. Nah ini. Ini Taswirul Afkar. Nah ini orang pertama kali yang mengkoreksi buku itu adalah Kiai Mas Alwi. Mungkinkah seorang Kiai Mas Alwi itu mabuk-mabukan di kapal? Padahal beliau ini orang alim. Tapi diceritakan oleh salah satu dari cucu muassis, katanya cucu muassis NU itu bahwa beliau itu mendaftar ABK kapal untuk berangkat ke Paris. Dan kemudian kebiasaannya ABK itu adalah mabuk-mabukan. Nah, Kak ngoten Bu ya. Berarti ini kan tuduhan. Padahal yang memberangkatkan Kiai Mas Alwi, Kiai Abdul Wahab dan Kiai Mas Mansur ini adalah Mbak Abdul Kahar. Kiai Abdul Kahar yang memberangkatkan bersama Hasan Gipo. Nah, ini baru ada Yai Hasyim dan Yai Fakih Sedayu. Jalan-jalan. Iya, tapi tujuannya itu adalah menyelidiki ajaran-ajaran tentang Renaissance, pembaruan Islam itu oleh Senogogron. Terus kemudian pan-Islam yang digagas oleh filosof dari Mesir itu Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Abduh dan Rasid Ridho sampai akhir tumbuhnya Ibnu Saud dengan Wahabinya. Menyelidiki itu Mbak Wahab kebagian di Hijaz. Jadi kemarin waktu dari keluarga Tambak Beras itu saya suruh ngoreksi sebenarnya. Tapi saya tidak mau. Cuman saya beritahu aja. Yai Wahab itu pernah menjadi ketua SI Hijaz. Saya tanya, datanya ada tidak?
Loh, saya tidak ngurus, datanya ada tidak. Padahal yang menjadi ketua SI Hijaz itu adalah Kiai Asnawi Kudus. Bahwa Wahab itu hanya membentuk, kemudian pulang beliau. Kemudian pulang 1913 akhir itu. Pulang Pak Wahab. Nah ini Mas Gipo. Lagi-lagi beliau komisaris. Lagi-lagi beliau komisaris. Karena beliau punya duit. Kaya. Lho ngapain Bu? Cari bahasan gini. Cong aku lapo, cong wis tak gawe anak putuku lak cukup Pak. Tapi kenapa beliau tidak? Nggih. Ada suatu tanda tanya. Ya karena memang mencontoh pergerakannya Sayyidah Khadijah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seperti itu. Tapi kalau hari ini dibilang seperti itu, ya kok disik masuk kiai ya tetap tak depi. Ojo kiai Pak. Malaikat Israel tak kula depi. Karena beliau tidak seperti itu, ngoten lho. Jangan mengembangkan narasi ketika tidak tahu tentang bukti data sumber primernya Kiai Hasan Gipo itu seperti apa. Loh ini keluarga semua ini. Keluarga Ampel semua ini. Kaya-kaya. Loh, enggak puan. Semerap belum? Nah, nate semerap korek. Loh. Semerap korek yang bola dunianya 2 itu Bu. Ya itu enggak puan itu. Cuman tadi tidak saya sertakan di mana Asosiasi Dagang Ampel Denta. Ini jumlah semua sebenarnya. Tapi hari ini kan kita enggak mau. Nah, ini masalah tentang pembahasan Khawarij, Khawarij itu tulisannya. Ambek Ruwabaidah itu memang kadang tulisannya memang beda-beda. Nah ini bahasa Belanda, jangan Bu. Nah ini 1914 Mbak Mansur itu usia sekitar 20 tahun. Yeah. 20 tahun kemudian sudah menjadi kepala sekolah beliau. Nah saya sampaikan waktu itu tentang Nahdlatul Wathon itu yang membiayai adalah Kiai Kahar Kawatan. Bukan Kiai Mas Alwi menjual warung kopinya terus mendanai Nahdlatul Wathon. Nah itu cerita yang salah. Itu sudah beredar luas cerita bahwa Kiai Mas Alwi menjual warung kopinya untuk mendanai Nahdlatul Wathon. Itu tersebar luas. Kenapa saya bisa katakan 1914 ini Nahdlatul Wathon berdiri? Padahal sejarah yang sudah ditulis oleh beberapa orang itu 1916 ya. Nah, itu ada urutannya. Nah, jadi sekolahan itu tidak ujuk-ujuknya langsung mendapatkan legalitas hukum. Contoh wonten Om Arfan ya. Nah, ini pasti lho. Karena mendirikan sebuah prodi atau program studi itu tidak ujuk-ujuknya langsung mendapatkan akreditasi. Ada izin operasional terlebih dahulu. Nah ini yang Mas Mansur ini sudah jadi kepala sekolah. Saya tanya sekarang ada enggak kepala sekolah itu usianya 21 tahun? Nah aneh gitu. Kalau ini sama ngene. Sak pintere yo opo sih Yai Mas Mansur ini. Di usia beliau seperti itu, beliau sudah berkumpul dengan kiai-kiai sepuh. Sudah berkumpul dengan intelektual-intelektual yang sudah memang malang melintang di usia segitu. Ini ada semua afiliasi dari Nahdlatul Wathon, termasuk Kudus, Kediri, ada semua. Nah ini. Promosi Madrasah Nahdlatul Wathon tahun 1915 dihadiri pimpinan Sarekat Islam Hos Cokro Aminoto. Berarti kan tidak ada masalah antara SI dengan para kiai di Surabaya. Nah,
23 November 1915. Berarti kan sudah berdiri. Kemudian melakukan promosi. Nah, saat ini niku promosi niku nggih napa? Ajaran baru nih. Nah, setiap tahunnya seperti itu. Nah, ini cuman bahasa Belanda ini. Ini beliau berpidato tentang wawasan kebangsaan. Ini sudah ada. Masih ada. Sekarang menjadi sekolahan Wahid Hasim. Iya, terus. Nah, ini Nahdlatul Wathon. Nah, itu setelah era ketika jadi Ma'arif, terus kemudian Khadijah, Ma'arif. Nah, itu masih di bawahnya Nahdlatul Ulama semua, Bu, dulunya. Kalau Khadijah itu kalau tidak salah di bawahnya Muslimat. Nah, seperti itu. Nah, terus Ma'arif itu ya sekarang jadi Wahid Hasim itu. Memang itu sebuah konsep dari sekolah Taswirul Afkar yang sekarang masih ada itu, Kebon Dalem, dengan konsepnya Nahdlatul Wathon itu jadikan satu. Kalau dulu di Nahdlatul Wathon ini sangat istimewa. Nah, itu nanti setelah itu. Nah, ini promosi lagi. Di sini ada Kiai Mas Alwi. Pemberitahuan dan sebagainya. Nah, ini 1917 Kawatan itu. Nahdlatul Wathon, Madrasah Nahdlatul Wathon. Nah, ini setelah Kiai Mas Mansur keluar dari Nahdlatul Wathon dan masuk ke Majelis Tarjiyah Muhammadiyah. Ini komposisinya seperti ini. Itu jawabannya cucunya. Jadi orang bilang sebenarnya kalau dari sisi keluarga itu sudah tahu. Kalau semua bergerak di Nahdlatul Ulama, di Taswirul Afkar Nahdlatul Wathon itu gerakan untuk masalah pergerakan strateginya itu akan terbaca. Akhirnya suatu ketika Kiai Ahmad Dahlan itu ke Ampel atau ke Sawahan itu langsung minta kepada bapaknya Kiai Mas Mansur. Dan beliau tokoh Muhammadiyah yang tidak mau tidur di hotel pada waktu itu, malah tidur di rumahnya Mbah Mansur. Kepingin Mbah Mansur ini ikut Muhammadiyah. Akhirnya ini ada rapat keluarga sebenarnya, termasuk Mbah Hasan Kipo juga. Lawang ini dari cerita keluarga, sejarah keluarga itu kalau Kiai Mas Mansur itu keluar dari Nahdlatul Ulama, dari Nahdlatul Wathon, beliau tiap malam itu loh masih jagongan sama Kiai Mas Alwi kok, sama Mbah Wahab, sama Kiai Wahab itu, loh masih berhubungan. Nah, tapi ketika Mbah Mansur diajak ke Jogja, nah ini sudah terputus hubungan, karena kan jauh. Tapi kalau Kiai Mas Mansur pulang ke Sawahan, ke Ampel, pasti tiap malam itu jagongan sama Mbak Alwi, Kiai Mas Alwi itu, pasti itu. Karena itu saudara itu tidak bisa dipisahkan, meskipun itu ada pandangan yang berbeda. Tapi secara pandangan Islam tidak beliau-beliau. Tapi di kemudian hari diceritakan bahwa disejarahkan tidak melalui keluarga. Ya wis napa ya? Saenake dhewe lah ceritane, tanpa melalui keluarga. Nah, sebenarnya bukan dibaca. Cerita ngawur. Mas Mansur Wahabi, Mas Mansur lho. Nah, ini banyak. Mas Mansur, ini yang saya incer sejarawan NU yang namanya Riyadi Ngasiran ini. Suatu saat akan saya tabrak tentang Mbak Mansur joget-joget itu. Katanya Mbak Mansur itu pernah joget-joget di suatu forum yang bilang itu Abdurrahman Baswedan. Duh, bisa enggak ini dipertanggungjawabkan? Ini yang saya enggak suka. Wong duduk mbahmu loh, coba ceritakno lek duduk mbahmu itu. Kalau cucunya bilang, ya Mas Mansur itu dulu mengalami depresi, itu cucunya enggak apa-apa yang cerita. Tapi orang lain enggak boleh. Itu fitnah. Ngoten nggih. Saya yang keluarga saya ini keluarga baik-baik, enggak mau menuntut Riyadi Ngasiran, tapi saya tetap akan menabrak.
Nahdlatul Wathon. Ini saya tidak boleh, Bu. Saya cuman sama Yai itu menunggu momen dari PBNU sendiri. Nahdlatul Wathon, sampun Ibu, sampun. Wakil Hasim itu sampun. Dan itu semuanya belum ini Bu, masih dalam tahap penggodokan. Kemarin kan ada masalah MIS tentang cahaya dari Nusantara itu Ibu. Nah kalau diruntut dari ini, mungkinkah nanti ada seseorang Habib Palakalongan yang kan nanti ini kan ada. Nah, Takmirul Masajid. Ini awalnya takmir itu banyak Bu. Takmir Surabaya itu banyak. Dan ini strategi yang dipakai oleh Muhammadiyah nantinya. Strategi ini yang dipakai oleh Muhammadiyah, langsung melabeli masjid. Ngoten nggih sakniki. Sekarang kan kalau ada masjid, terus Muhammadiyah kan melabeli itu. Nggih, menarik masjid itu menjadi Masjid Muhammadiyah. Masjid NU ditarik ke Masjid NU. Seperti itu. Sakniki. Sampeyan tingali plang-plang. Ada plang Muhammadiyah kadang di depan masjid. Nah, ini organis berarti masjid ini sudah terorganisasi sudah masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Nggih, jadi aset. Leres ngoten ya. Nah, ini yang yang dipelajari oleh Muhammadiyah waktu di Ageng Arem-arem. NU telah karena merasa gede. Nah, biar aman Bu. Iya, ngoten Ibu. Langsung dilabeli. Wis sakniki kathah nggih ngapunten. Tapi kalau Nggih. saya ada salah satu masjid itu sejauh ini NU. Nggih. Itu tiba-tiba itu langsung ditempeli kan. Ngoten. Iya. Ya itu kan Tanpa sepengetan takmir setempat malah. oh gitu. Nah, itu enggak boleh Ibu. Kalau ini ada caranya Bapak. Nah, ini takmir Surabaya. Nah, kemudian kumpulan ini sudah ada 1916, termasuk di situ ada Haji Ahmad Dahlan Kebon Dalem. Tapi Mbah Wahab kemudian mendirikan Takmirul Masajid. Nah, kalau ingin masuk ke anggota ketakmir masjid, ketakmirul masajid ini harus mengirim surat. Mengirim surat ya. Tidak harus langsung dilabeli, tidak boleh. Ditawari dulu. Kamu masuk NU atau masuk Muhammadiyah? Kan seperti itu. Boleh masuk napa sing kadang nggih jamaah-jamaah sing ngebom niki sing kula susah niki. Nah, itu banyak. Itu banyak di Jawa Barat itu. Nah, ini harus mengirimkan surat dulu. Sama dengan di hari ini sebenarnya. Tidak ujuk-ujuknya di labeli. Nggak boleh langsung ditempel plang tanpa ada izin dari ketakmiran. Nah, ini sebenarnya konsep ini akan menyebabkan uangnya pemerintah tidak laku. Jadi di setiap masjid yang ditawarkan oleh Takmirul Masjid ini ada sebuah program. Karena memang yang mendukung ini adalah saudagar-saudagar. Nah, jadi dalam program yang Takmirul Masjid ini sebenarnya itu bukan masalah fisiknya masjid, tapi cenderung pada kemaslahatan umat yang ada di dalam masjid dan di luar masjid. Nah, contohnya dalam program ini di Takmirul Masjid itu ada rumah singgah, terus masalah anak yatim di tembok gede ini untuk rumah singgah dan rumah miskin dan sebagainya itu. Tapi sekarang kan ya nopo nggih. Masjid dikunci karena wedi kehilangan kotak. Kotak hilang ayo mboten rezeki ini lak ngoten nggih. Wis sudah bingung. Nah, ini memang ditekankan di situ. Musafir dan sebagainya. Harusnya masih 24 jam. Nah, ini bantuan tenaga dan dukungan moral. Ini banyak tentang kaum miskin, gelandangan, tanpa pekerjaan dan sebagainya. Ini Takmirul Masjid yang mengelola. Tapi hari ini kan tidak ada masjid-masjid seperti itu. Ya cuman
berbicara TPG, ya, hanya tempat. Ya, iya, DMI ini belum jalan, Ibu. Belum jalan. Untuk masalah DMI ini hanya seputar, maksudnya hanya seputar masalah. Ini bener-bener. Ini, kalau kita mau nyontoh Mbah Mbahir, saya yakin hari ini maslahat umat-umat itu. Tapi gak gelem nyontoh Mbahir karepe dhewe. Nah, banyak program-program itu. Nah, ini. Oh, ini berita. Nah, ini ngeri, Bu. Jadi Kiai Mas Mansur itu tidak hanya bergerak di Muhammadiyah waktu itu. Setelah dua-dua itu, beliau juga ikut dalam Komite Al-Islam. Nah, di sini ini sangat ngeri, Pak. Wis ilok-ilokan sakarepe dhewe. Wahabi. Terus mari ngono Mbah Wahab itu gak izin sampai pangerane. Loh, ini ngeri-ngeri. Aku ini ya Allah, saya membaca berita itu ternyata pada waktu itu memang ketika langsung. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya pencemaran nama baik, undang-undang itu kan. Sekarang ngilokno ngono, tapi para intelektual, para ulama itu enggak ngurus. Ini kemudian berubah menjadi sentral khilafah ini kan kemudian akhirnya pecah kongsi itu ya karena memang ada perbedaan cara sudut pandangnya antara Cokro Aminoto dengan Mas Mansur, Ki Abdul Wahab dengan Yai Asnawi. Nah itu. Nah, ini Komite Kongres Islam Surabaya. Nah, kemudian saya ada sebenarnya beberapa berita dari itu yang ditunjuk waktu itu untuk kongres di Kairo tahun 24 itu yang dimintai pendapat itu Hasan Kipu. Beliau mengusulkan Kiai Abdul Wahab dan Kiai Mas Mansur untuk berangkat ke Kairo. Dan ini tidak pernah disampaikan atau secara ini tidak pernah terungkap. Nah, banyak ini. Nah, niki pendekar tok niki. Nah, Subhanul Waton ini pendekar semua ini. Ini golongan anak muda yang senengane kanuragan. Nah, saya Bu. Waduh. Pokoknya gak sepakat karo sejarah iki apa yang sejarah, bukan sejarah dongeng Bu. Yes, saya enggak setuju. Ya ini sejarahnya NU itu seperti ini. Karena memang ada bukti sumber primernya. Kalau yang hanya katanya, pokoknya jari ini bapakku, jari ini mbakku, ini masih saya pertanyakan. Saya ini ketika saya Subhanul Waton, saya ceritai sama Buyut. Buyut itu abaya iku biyen wolak-wali Yai Abdullah Ubed, nang di karo Yai Abdullah Ubed. Tapi saya kan tidak mau. Iya kalau itu kakek saya, Haji Hasan itu. Kalau tidak, enggak malu saya. Tapi tulisannya jelas bukan Hasan Kipu. Karena Hasan Kipu tidak masuk dalam jajaran kiai-kiai muda. Dia sudah ada di jajaran kiai-kiai sepuh. Nah ini akan uragan semua, banyak yang seneng tukaran. Nah, ini tugasnya keluarga Surabaya. Jaringan pondok pesantren yang tercatat di Suara Nahdlatul Ulama tahun 1927. Ada semua. Kabupaten, Pondalem, Cantian, Kejambon, Kawatan, Lawang Seketeng, Ketapang, Ombo, banyak. Tapi dikira pondok pesantren Surabaya gak ono pesantren Bu waktu itu. Dan Kiai Isawan ini. Tempatnya Mas Mansur. Nah, banyak ini. Iya, Bureng. Loh, ibu Bureng, yang mana yang Bureng? Iya, Karangrejo itu Bureng. Kalau di peta
1796. Nama Bureng itu enggak ada. Ya, bisa dibilang hanya 9 orang. Ada. Cuman kan santrinya kebanyakan mahasiswa sekarang. Itu. Duh, ada. Ini yang tercatat. Duh. Lah, enggak tahu Ibu berapa? Ya tunggu sepatu. Iya. Iya, masih keluarga. Cuman ada makamnya keluarganya Kiai Amin itu yang ada di dalam langgar. Di dalam langgar. Jadi wah, ini kalau saya, nah ini banyak ini wis kiai-kiai ini wis muasis, ini pengurus awal semua ada datanya. Nah ini ada bedanya itu. Kalau ini organisasi Islam ya, modern, di situ ada rois, ada wakil rois, ketua. Nah ini catatan Belanda itu tidak mengatakan ada rois, tidak ada wakil rois dan sebagainya. Yang ada itu hanya dewan penasehat atau pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus. Makanya aturan undang-undang hari ini itu masih mengadopsi undang-undang perdatanya Belanda. Kalau seandainya Suryanya Nahdlatul Ulama itu mengajukan mengajukan untuk memiliki NU dengan Tanfidiyah, tidak akan pernah menang. Karena Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas itu kan bukan pemilik. Yang pemiliknya kan Dewan Pengurus. Nah, aturan inilah yang kemudian akan dikompilasi. Seperti halnya Muhammadiyah. Tanfidiyahnya yang mesti menang. Tidak mungkin roisnya atau Suryanya. Kalau di mata hukum. Nah ini bedanya. Ini Nahdlatul Ulama ini. Nah ini Komite Mekah. Ini dananya ada. Belum selang berapa lama di gedung Nahdlatul Wathon, di Nahdlatul Ulama di Kampung Kawatan Gang 4 Surabaya. Ini berita tahun 4 September 1926. Orang mengira bahwa kantor Bubutan itu adalah kantor pertama. Ini kantor kedua. Berarti Bubutan itu kantor ketiga. Nah ini pun loh, ketika Tuan Ahmad Gonaim Al-Misri atau dari Mesir ini menjadi ketua Komite Mekah, saya punya surat kabar berita tentang opo wong Jawa itu, apa orang Jawa itu tidak punya orang pinter, apa orang Jawa itu bodoh-bodoh. Itu yang langsung dibilang seperti itu. Ketika Syekh Ahmad Gonaim Mesir ini menjadi ketua Komite Mekah untuk pemberangkatan Hijaz itu. Lu ngeri ya, nek niku. Lah sakniki langsung sing ngelokno Syekh Gonaim langsung diproses hukum. Kalau dulu ndak ada. Nah ini coba saya buka punyanya Mbah Mansur. Jadi Mbah Mansur itu mulai awal sampai terakhir akhir hayatnya beliau itu pejuang sejati. Ya, saya katakan seperti apa? Pola pikirnya beliau mulai muda sampai beliau wafat masih nggak mikir keluarga sebenarnya. Tambah mikir negara Mbah Mansur itu. Nah, ini Mas Abdan, ini saya izin sama kolektornya untuk saya foto. Boleh. Dan ini dijual sebenarnya. Tapi tidak tahu kalau Muhammadiyah nanti mau mengakuisisi tulisan-tulisan beliau. Maksud dan tujuan MIAI, Kiai Haji Mas Mansur. Ada ini.
Banyak tulisannya Mas Mansur. Loh. Ini waktu Kiai Haji Mas Mansur sebagai Ketua Muhammadiyah dan Komisaris Partai Islam Indonesia. Ini ada tahunnya semua. Tapi saya ini, saya diem aja. Tapi kalau keluarga menulis tentang Kiai Mas Mansur, insya Allah saya bantu. Tapi kalau PB Muhammadiyah atau Muhammadiyah organisasinya, saya tidak mau. Sekali-sekali yang mengeluarkan tulisan itu adalah keluarga. Nah itu. Tidak tahu kalau biayanya dari mana kan, mosok Gipo ini gak iso. Padahal bahasa Gipo juga ya. Ini Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan. Niki putune sing apal niki. Foto sing pundi Mbak ya Mas Mansur kula semerau niki. Ada kok ini ada tulisannya Haji Mas Mansur. Nggih. Banyak saya koleksi tentang Kiai Mas Mansur itu. Karena apa sih? Saya ini suka sama Kiai Mas Mansur itu karena beliau mulai bergerak di usia 17 tahun sampai beliau wafat. Nih itu. Nah. Saya sudah 46. Wafatnya 50 nggih. Hampir 50 nggih. 49 lah. Nggih, maksud usia. 50 Ibu. Hampir 50 itu. Masih muda. Kuat ngatain tentang Muhammadiyah saya. Tapi kalau Muhammadiyahnya tidak mau ke rumah ya ngapain juga saya. Soalnya niku wae mboten saged dilebokno niku. Selain niki kan alit lah. Alit. Nah niki alit niki Bu. Kalau saged dilebetaken miyai. Lah ini silsilah keluarga itu. Yang ditulis oleh Kiai Ahmad Marzuki. Niki. Niki. Lho niki bapak niku angsal ndugi pundi mboten semerap ya. Niki moro-moro teko lah niki. Banyak tulisan Kiai Mas Mansur yang makanya saya enggak seberapa untuk menulis Kiai Mas Mansur. Sebenarnya saya sudah nulis. Cuman saya nunggu keluarga. Sudah nulis saya. Saya tulis itu mulai beliau dari takmir dari Taswirul dari Nahdlatul Wathon sampai beliau wafat. Saya ini punya berita tentang Nyai Zakiyah wafat. Duh, berarti kan beliau kalau istrinya wafat, beliau kan berarti orang terkenal. Nah, tapi kemarin ada sebuah miss. Sakjane iku ana sing sebenarnya iku sing jadi pahlawan nasional iku duduk Mansur iku, Mansur sing kono. Buktinya mana? Nah, ini kalau kita ngomong pahlawan nasional, kriterianya itu terlalu banyak. Harus melakukan perjuangan ini skalanya skala nasional. Sebenarnya Hasan Gipo ini bisa saya perjuangkan. Tapi anak cucunya nggak ketemu ya juga saya nggak mau. Itu banyak ini. Pak Surabaya ini jadikan pahlawan nasional. Tapi pemerintah kota Surabaya ini satu tidak mboten ngereken masalah ngoten niku. Sing diperbaiki taman terus akhirnya. Nggih. Mari ngono berubah politik terus. Niki lek gak maksa
Gak mungkin. Ini terus intens itu dulu. Wong dulu enggak seperti ini kok. Ketika langgar ini terakhir digunakan oleh Amion, Amion nggih. Nah, dia apa Amion itu, Pak On itu kemudian berapa tahun itu sudah enggak ke open. Kula niku tilem ten mriki. Koncone lamuk. Sama Cak Yunus itu tidur dari sini. Koncone nyamuk. Dereng ngeten. Bine niku lek kula tilem ten bin ngeten niki masuk angin kula Ibu. Lho saestu. Tapi lek sing bin kuning niku mboten. Oh, berarti iki beda bin iki. Lek sing biyene Mbah bangun bine iki kuning berarti ikhlas iki. Gak sampai masuk angin. Lek bangun iki tujuane apa nah niki? Kewanteng ya Mas Mansur tuh. Ini. Saya yang cucunya yang di cicitnya yang cucu ya. Cucunya yang di belakang itu agak hitam. Iya. Iya. Ya. Lah ya iku mau. Iku keturunan kayak pas bunga. Sampai ke-7 kan ke-8 entek Isa. Pagi ini mepene sesuai. Loh, kau ada tulisannya Mbak Mansur nih. Apa juga ada kaitannya kayak perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati gitu? Kalau perjanjian Renville Linggarjati itu insya Allah Mbak Mansur boteng menangi. Enggak, cuma untuk pelemahan politik Islam ada di sini. Semuanya itu politik Islam itu tidak hanya ketika Linggarjati dan Renville. MIAI itu sudah melemahkan seluruh organisasi Islam. Kalau MIAI saya punya itu tanggal 37 atau 38 ini. Saya kemarin WA sama Mas Yahya itu pendirian tentang MIAI. MIAI. Ini ada. Jadi, oh ini MIAI. Pendirian MIAI tahun 37 bulan 9 tanggal 28. Pendiriannya MIAI ini. Ini di beritanya berita malah sipatuhan ini, sipatunahan ini. Ini harus jeli kita. Jadi memang pelemahan organisasi-organisasi Islam itu pada waktu itu ya memang di MIAI dijadikan satu. Termasuk di situ ada Yai Wahid Hasim bersama Yai Mas Mansur. Mas Faisal kemarin sudah saya kirim foto itu. Memang di naskahnya Yai Yai Wahid Hasim itu tahun 1957 yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, ajudannya beliau. Itu menyebutkan di situ tentang MIAI. Beliau bersama Kiai Mas Mansur. Fotonya ada saya. Saya bukunya juga ada tahun 57. Jadi ini ngeten, Mas, emane duit sampean digawe tuku ngoten mboten semerap kula. Moro-moro kepingin ngoten mawon. Karena pertama itu yang saya cari waktu itu di kolektor adalah Kiai Mas Mansur. Kalau soalnya Kiai Mas Alwi saya sudah punya semua. Kiai Mas Mansur ini saya tidak punya karena memang saya background saya nggih ngapunten Bu. Background saya ini apa ya? Pergerakan mahasiswa Insyaallah Islam. Ya insya Allah Bu, daripada kok Islam kok royokan diputuni Rasulullah wis gak wis insyaallah ya aku wis. Nggih, lak ngoten nggih wis aku gak peduli wis gak penting kula putuni Rasulullah apa gak wis gak penting lah. Nggih, sing penting mangke kan wonten hisab nggih. Wis niku tok lapo bingung. Putuni Rasulullah tetep dihisab kecuali sing wong 5 iku kok. Lak ngoten nggih. Nggih, Sayyidah Khadijah. Nah niki Iku kan maksum nih. Mulai dhewe niki wis dihisab. Soalnya saya teringat Taswirul Afkar waktu itu. Tahun 1922 itu di utusan India itu ada promosi. Taswirul Afkar membuka kelas bahasa Inggris dan ilmu hisab di Ampel loh, Ampel. Tidak jauh dari Ampel soalnya.
Ampel, Kawatan, Penile. Nah, itu tidak jauh dari situ. Nggih. Nggih niku kula niku mangke kula Mas Mansur nggih. Sik kuatan niku, Pak. Oh nggih. Oh sampun nggih. 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 Nggih ini saja yang sementara ini biasa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan monggo untuk napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.